Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya menyampaikan hasil diskusi kelompok kami di ruang kolaborasi modul 1.1. Aktivitas sesi diskusi kelompok antara lain, yang pertama peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok mendiskusikan tentang 3 pertanyaan. Berikut pertanyaannya. Nah, di ruang kolaborasi modul 1.1 ini, kelompok kami mengangkat pemikiran Ki Hajar Dewantoro khususnya untuk semboyan yang sudah sangat terkenal, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Seperti apa penjelasannya? Yuk kita saksikan. Ing Ngarso Sung Tulodo. Seperti yang kita tahu bahwa makna dari Ing Ngarso Sung Tulodo adalah di depan memberi teladan. Maka seorang pendidik harus senantiasa memberi contoh baik kepada para siswanya. Nilai-nilai luhur di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu membungkukkan badan dan mengucap nuwun sewu, atau dalam bahasa Indonesianya adalah permisi, ketika kita akan berjalan melewati orang yang lebih tua. Hal ini merupakan salah satu contoh bentuk etika dalam menghormati dan menghargai orang lain. Kemudian, Ing Madyo Mangunkarso. Dengan makna, di tengah memberikan semangat. Seorang pendidik harus bisa memberikan motivasi kepada anak didiknya. Nilai-nilai luhur di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yaitu tradisi nyumbang, yakni pemberian sukarela warga masyarakat kepada anggota keluarga, sahabat, atau tetangga yang tengah memiliki hajatan atau musibah. Makna nyumbang diturunkan nenek moyang sebagai bentuk memberi semangat untuk meringankan beban anggota masyarakat yang tengah melaksanakan hajatan atau musibah. Dan yang terakhir, Tutpuri Handayani. Dengan makna di belakang memberi dukungan. Seorang pendidik harus bisa memberi dukungan pada siswanya, terlebih ketika mereka mengalami kesulitan. Nilai-nilai luhur di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yaitu tradisi sambatan bangun umah, yaitu bahu-membahu membantu mendirikan rumah warga. Bapak-bapak bertugas mendirikan rumah, sedangkan para ibu bertugas menyiapkan cemilan atau suguhan makanan. Hal ini mengajarkan tentang nilai luhur gotong royong saling membantu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat dikontekstualkan sesuai nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Ki Hajar Dewantoro adalah sosok yang mampu menjadi role model bagi murid karena memiliki sifat selalu semangat belajar dan selalu mengembangkan pengetahuannya. Tentu saja, sifat-sifat tersebut dapat menjadi salah satu contoh penguatan karakter murid sebagai individu. Sedangkan dalam konteks masyarakat, Ki Hajar Dewantoro merupakan sosok yang mengajarkan kita tentang sikap rela berkorban demi kepentingan bersama, religius, nasionalis, sederhana, dan suka membantu. Pertanyaan terakhir, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menebalkan laku atau sikap murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Jawaban kami adalah menumbuhkan sikap budi pekerti pada diri siswa dan memerdekakan siswa dalam belajar dengan menyajikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Sikap budi pekerti yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah saya yang dapat saya terapkan antara lain 1. Membiasakan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 2. Membiasakan mengucapkan kata tolong, maaf, permisi, dan terima kasih.
Yang ketiga, membuat kesepakatan kelas dengan membuat program nyumbang, yaitu belajar menyisihkan uang jajannya untuk membantu meringankan beban teman sekelasnya jika terkena musibah, atau istilahnya adalah gentong Jumat. Yang keempat, pembiasaan Jumat bersih yang menunjukkan gotong royong, kerjasama membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Yang kelima, menyanyikan lagu-lagu nasional dan lagu daerah pada kegiatan pembiasaan. Dan yang terakhir, nguri-uri bahasa Jawa dalam pembiasaan Kamis Jawi. Dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah merancang kegiatan belajar dengan games yang memacu siswa untuk aktif, dan pemberian ice breaking agar siswa merasa tidak bosan saat pelajaran. Dan tentu saja, dalam penanaman nilai-nilai luhur pada proses pendidikan anak pasti akan mengalami hambatan atau tantangan. Dan berikut adalah hambatan yang ditemui dan juga solusinya. Yang pertama, tidak semua pendidik satu pandangan atau pemikiran mengenai program pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah. Tapi solusinya, menyamakan pandangan atau satu persepsi sebelum program pembiasaan dilaksanakan supaya kegiatan berjalan lancar. Hambatan yang kedua yaitu peserta didik tidak mau mengikuti kegiatan pembiasaan, contoh piket, gotong royong, dan sebagainya. Sebagai solusi, seorang pendidik, kita wajib mengarahkan dengan cara humanis. Yang ketiga, budi pekerti anak menurun akibat sosial media. Dan sebagai solusi, kita sebagai pendidik hadir untuk mengarahkan menggunakan sosial media yang berfaedah, atau bahkan kita sebagai pendidik harus mampu membuat konten yang positif agar bisa dinikmati oleh anak-anak kita. Dan berikut adalah dokumentasi contoh-contoh penerapan nilai-nilai luhur pada proses pendidikan sehari-hari di sekolah. Terima kasih, demikian adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Bapak Ibu guru hebat, teruslah belajar dan berkarya. Semangat demi transformasi pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.